warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi wasbil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wadani sahabah, ya Rabbi wadani sulah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wadani masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'u du'a, ya Rabbi ballighna mazmum. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Apa sih? Dirangkap. Dia sampai gerak. Maaf ya.
Kiai Haji Muhammad Subandi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Purwokerto, dan yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMK Bakti Purwokerto, serta karyawan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Gedis dari kelas 10 MPLB dan rekan saya Ines dari kelas 10 MPLB. Kami akan membacakan susunan acara kegiatan Maulid Nabi Kamis 4 September 2025. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibnu Aini. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak ada lagi waktu dan tempat, kami persilakan. Yat ngene yat. Saya wis lah. Dari iki. Terbanya terbang.
Beli udah orang sih. Berapa-apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu berlintas di satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan Allah mengganti dengan syukur. Siap diganti sekarang? Oh belum siap mati. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya menghormati Bapak Ibu Guru, karyawan, serta Pak Proyektor yang saya banggakan anak-anakku yang luar biasa yang alhamdulillah cerdas-cerdas. Ini luar biasa cerdasnya. Saya tawari surga sekarang gak mau karena belum siap mati. Yang pertama-tama bersyukur pada Tuhan bersyukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, kenapa kita memperingati hari Maulid Nabi? Nah, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab sih? Silahkan berdiri. Oh tidak ada. Tidak ada. Oh Bapak yang dulu ada. Mengapa kita memperingati? Yang pertama, anak-anakku, yaitu mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah meneladani. Jadi peringatan pada pagi hari ini yang paling utama adalah tidak hanya mencintai saja, tapi meneladani. Apa yang harus diteladani? Sifat-sifat Nabi. Ada yang hafal sifat Nabi? Berdiri. Siapa yang mau Nabi? Sifat Nabi. Masih mana? Kenapa ini? Nama saya Firdaus Budiamri dari kelas 12 di TKP. Sifat-sifat Nabi adalah 3 sifat. Yang pertama sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik artinya jujur, Amanah dapat dipercaya. Terima kasih Mas. Apa? Firdaus. Terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Kelas 12 nih.
Iya. Tadi ada yang ditawarin sudah nggak mau ya? Ya. Oke. Yang paling utama adalah bisa meneladani. Yang pertama adalah sidik. Ya. Jujur. Ya. Sidik, amanah, satona, tablik. Ya. Jadi kalian harus meneladani itu, harus menjadi punya sifat yang jujur, bisa dipercaya, ya, kasih sayang, ya, terus juga pemberani. Salah satu contoh ini Mas siapa tuh? Mas Firdaus ini, ya, harus berani, ya, jujur, kan jujur pada saya. Artinya nggak tahu, ya, lupa bukan tidak tahu tapi lupa, nggak apa. Jadi tidak hanya dihafalkan, tapi harus dicermati, ya, dan dilaksanakan. Ya, dimanapun, kapanpun, kamu harus jujur. Nih, jujur itu bukan hanya di sekolah saja, di rumah saja, di mana saja. Ini ya, jujur. Terus dapat dipercaya nih, ya, dapat dipercaya. Jadi mari kita laksanakan peringatan Maulid Nabi ini dengan meneladani sifat-sifat Nabi. Ya, dengan sifat-sifat Nabi. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat Nabi yang utama ini kalian bisa melaksanakan dan bisa mencontoh. Dan yang pertama tadi adalah tujuan daripada Maulid adalah menambah kecintaan. Ya, kecintaan. Tadi di sholawatan di awal itu ya, itu sudah disampaikan dalam bahasa Arabnya, ya, bahwa Nabi adalah seorang anbiya, ya, seorang yang contoh yang para ulama, contoh para nabi, ya, contoh para nabi yang paling luar biasa. Ya. Ini di sholawatan kalau digunakan ini luar biasa, ya. Dan kita menyampaikan salam, ya, itu memberikan salam ketika kita sholawatan itu menyampaikan salam. Semoga beliau diberi kasih sayang oleh Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkahnya. Anak-anakku yang saya banggakan, ada satu pertanyaan, ya. Dari tiga tadi vokalis ini ya, dari 3 vokalis sholawatan ini, ya. Coba yang paling banyak sama Vidya. Coba yang ngefans sama Vidya siapa? Oh, gak ada. Apa tadi bang? Oh, satu. Coba yang suaranya dia menurut Anda bagus atau tidak? Coba yang setuju bagus siapa? Oh, enggak ada. Terus yang kedua siapa? Yang kedua? Farida. Coba yang setuju dengan Farida suaranya bagus siapa? Setuju. 1, 2, 3, 4. Terus yang ketiga? Hah? Berarti. Oh, Ifti. Coba yang Ifti itu suaranya bagus atau tidak? Oh, ini lebih banyak. Coba Cung yang setuju dengan Ifti. Oh, banyak nih ya. Ini tolong Ifti dikasih 50 ribu nih. Nah, itu nih. Ifti nanya Ifti. Oh, baca Quran juga. Ya. Saya kasih hadiah nih karena Ifti suaranya vokalis yang menurut polling kalian adalah yang terbagus ya. Ya, ini dari Pak Hasan nih. Oke, ini untuk FD, terima kasih. Ya, ini pollingnya. Ada polling lagi ya. Kameramen yang paling pede di antara 2 ini siapa? Ini hadiahnya doa, ya. Mudah-mudahan jadi amal yang besar. Kan tidak hadiah, tidak harus uang ya. Ya, oke.
Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil hikmahnya untuk peringatan hari ini, dan kalian saya doakan mudah-mudahan jadi anak-anak yang sukses di kemudian hari ini. Dan kelas 12 mudah-mudahan besok TKA nilainya bagus-bagus. Lulus dengan tiket bagus. Luar biasa. Terima kasih. Kami tidak mengucapkan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah Maulid Nabi yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Slamet Supekti Esa. Jika sudah datang kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ora jawab salam, doaken moga-moga mlebu swargane keri dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Kepala ingkang kawula hormati, Ibu Bapak Guru, TU yang saya hormati juga, dan tidak ketinggalan pula anak-anakku semua yang saya cintai dan sayangi. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini semoga secerah hati kita semua, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga kumpulnya inyong kabeh panjenengan bekto kesayangan keberkahan bikin dunia wal akhirah. Allahumma moga-moga sing kepanasan ganjarannya akeh dhewe. Mulane aja tutupi sarung, Mas. Baik Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya sayangi, ini kira-kira Pak Kiai ngasih tausiah berapa menit? Biasanya kalau ngaji saya ibaratnya seperti radio ini. Kalau disetel 10 menit, nanti 10 menit selesai. Kalau 20 menit, ya maksimal 1 jam. Dan tidak menutup kemungkinan nanti saya kasih waktu untuk tanya jawab khusus anak-anak. Bagi anak-anak yang bertanya, nanti dapat kuota dari Bapak Kepala. Silakan ambil di konter terdekat, bayar sendiri. Baik, ada satu keterangan di dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran karya Ibnul Jauzi. Di situ disebutkan, inna hurufal Quran allati fiha nuqtah alfu alfin wa khamsun wa isruna alfan wa salasuna. Al-Quran itu jumlahnya ada berapa juz? Ada berapa ayat? 1100. Ada berapa surat? Pokoknya jawab dewek ya. Dari Al-Quran 30 juz ini, kalau dihitung abad ke-6 Hijriah, itu sudah ada ulama
dari Mesir namanya Ibnul Jauzi, itu sudah bisa menghitung huruf-huruf Al-Quran. Huruf alifnya ada berapa, huruf bae ono piro, huruf tae ana pira, sae ana pira, itu sudah bisa menghitung. Huruf-huruf di dalam Al-Quran yang ada titiknya, ini kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Bulugul Afnan, itu jumlahnya 1.025.030. Ada berapa anak-anak? 1.020.030. Jajal 1.025.030. Bahasa Jawa kromo yang dilek pripun? Budak setunggal yuta tigang dosa. Ya iya. Dari 1.025.030 huruf ini perhatikan. Nanti panjenengan kalau melanjutkan dari sekolah sini, misalnya kuliah di UIN apa di mana, ini ada mata kuliah ilmu Quran. Jadi ini berarti mata kuliah S2. Jadi ini anak-anak ini langsung saya kasih materi S2. Berarti lulus dari sini gelarnya magister. Keren kan? Dari 1.025.030 huruf pertama di dalam Al-Quran yang ada titiknya huruf apa kira-kira? Yang pertama kali ada titiknya? Ba. Kalian kalau baca Quran itu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini hurufnya seperti ini. Keluar titiknya misal. Titiknya ba itu simbol bahwa kita diciptakan oleh Allah, umatnya Rasulullah sebagai manusia sehari semalam 24 jam. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, itu tidak pernah lepas dari kita. Jadi kita selalu bergantung dengan Allah. Contoh menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu bergantung kali Gusti Allah. Islam mengajarkan nopo mawon ipun tembungane. Anak-anakku semua, kalau kalian nek arep maem donga, kira wae nggih. Nek mau jajan donga boten niku. Boten. Bar maem donga. Arep bubu donga. Bangun tidur arep golek utangan donga. Anak-anak cokan bukan ya, cokan utang enggak sih? Utang kotor ya? Masya Allah. Ini ada pengalaman ini. Ini supaya untuk motivasi. Ini ya agak panas, geser ke sini dikit enggak apa-apa. Enggak tahan panas ya. Di sini enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada cerita menarik ini. Bisa baca temen aja. Pak Kiai itu punya banyak doa yang untuk mudah cari hutang. Tapi doa yang untuk mudah membayar hutang ini yang langka ini kan persoalannya. Jadi suatu saat itu ada orang, saya sebutkan itu dari wilayah Kecamatan Kalibata, umurnya 65 tahun, datang ke saya, Pak Kiai, pulau pengen umroh, tapi belum betul-betul. Ini kepripun carane? Dua jawab, wis panjenengan Pak, jadi nyuwun kemawon putrane. Lah putrane lakas digaruki. Wis kaya bae, jenengan golek utangan, engko tepe donga sing nggo gampang utang. Lah kula gimana bingung nyari utang karo apa gitu. Nggih Pak, jenengan coba mindsetnya itu sing runtut sih ya pola pikirnya. Utang ben urip wis mikir nyari utang kayak gitu. Nah akhirnya apa? Pidungan itu tinggallah satu mantek. Jujur cari teman nyari utang budget 40 juta. Harus bukan roh. Saya itu nih.
yang 33 untuk bayar, yang 7 juta lepas. Datang ke saya seminggu berikutnya, Kiai, saya sudah dapat undangan, tapi belum bisa pikirnya ini kan kok boleh undangan, buat umroh. Udah mau umroh benar-benar pikirnya tak ada. 2 hari sebelum berangkat, niku alamat samar kula sing ngaji, wajib pakai ini. Nanti panjenengan itu di Raudhah, di depan makam Rasulullah. Kemudian tempat-tempat udara jenengan doakan Gusti Allah di mawon. Ya Allah, ya Rasulullah, kula berikan utang balik lunas ini. Tapi Masya Allah, itu dijawab. Pulang dari sana, tidak ada 2 bulan hutangnya lunas, masih ada sisa 60.000. Dilalah. Di tangga kamar Hotel Mekah itu ada ketemu juragan dari Tasik. Itu punya toko mebel di Cilacap. 3 bulan lagi selesai kontraknya, susi bidang Pak yang barang kalau meminta kabel gedul sekali. Akhirnya barang diambil. Ada kursi sudut juga harganya 25 juta. Ada kasih simpen beli namanya apa itu? Spring bed. Loh, saya bilang kayak ini saya itu beli masalah. Yang harganya 3 juta, suci gudang dibayar 1.200.000. Saya borong 3. Oh, nanti tulisan. Dapat 500 juta ditraktir orang jujur. Pak, saya panjenengan saya kasih 100 juta. Jadi artinya begini anak-anakku semua. Anak-anakku semua suatu saat harus jadi orang sukses. Sekarang itu kalian harus belajar yang tekun. Ya, tadi huruf pertama di dalam Al-Quran yang ada titiknya huruf. Huruf terakhir di dalam Al-Quran yang ada titiknya huruf. Kira-kira huruf apa? Di dalam Al-Quran huruf terakhir di dalam Al-Quran yang ada titiknya huruf nun. Saya kan bilangnya kan huruf terakhir di dalam Al-Quran yang ada titiknya huruf nun. Kalau huruf hijaiyah terakhir iya. Kalian kalau mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini saya menggunakan bahasa anak-anak gitu ya. Jadi pakai bahasa kalian gitu. Kalian itu anak-anakku kalau baca Quran ayat terakhir di dalam Al-Quran itu minal jinnati wan nas. Nah, nas itu terakhir kalimat dalam Al-Quran. Nah, setelah nun itu alif, setelah alif itu sin, berarti nun itu huruf terakhir di dalam Al-Quran yang ketiga. Kalau bakal seperti ini titiknya di bawah, nun seperti ini titiknya di tengah. Nun itu artinya nas. Nas niku artinya menungsa. Nas niku artinya kelalen atau siput menungsa kanggonan sifat kelalen mangkona menungsa. Ini saya tanya sama mbak-mbak yang ya. Jajal kalau untuk memilih pinter kelalenan karo bodoh kemutanan bodoh kemutanan, pinter kelalenan, bodoh kemutanan. Ini mohon maaf ya, tapi itu punya istri saya itu hafal Al-Quran. Ya ini istrinya pinter ya satu ya. Istri saya itu bodoh, tapi nek kurang duit kemutanan banget. Nah ini namanya bodoh kemu. Nih. Jadi karena manusia kanggonan sifat kelalen, pentingnya peringatan Maulid ini supaya kita mengingat. Dan ingat, ini Pak Kiai itu sudah nanti akan bertanya sama anak-anak. Ini kebetulan Pak Kiai ini bawa uang receh ini. Nanti yang bisa jawab saya kasih uang. Coba. Rasulullah Nabi Muhammad lahir hari Senin. Gimana pertanyaan? Kanjeng Nabi lahir hari tanggal bulan. Ini pertanyaan.
secara tahun hijriah Rasulullah lahir tahun berapa? Rasulullah menurut kalender hijriah itu ya, Rasulullah itu lahir tahun berapa? Yang dapat jawab Cung nanti kasih 20.000. Siapa ya Cung? Berdiri yang bisa jawab. Ya berdiri Mbak. Apa sih jawabnya? Ya. Ayo berdiri Mas. Mas. Sementara kalender hijriah, nanti dulu jangan ghosting. Sekarang jangan kita Google. Secara hijriah tahun kalender hijriah Rasulullah lahirnya lahir tahun berapa? Temen Mas Tahir. 570 masih Pak Kiai kan tanyanya kan kalender hijriah. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak benar kasih 10.000. Oke. Bapak, masih tahun berapa itu secara hijriah? Tahun berapa? Ada yang bisa jawab Bapak? Tahu nggak hangus ini potong 10.000. Kalau melihat sejarah ini perlu dipahami nih. Rasulullah itu lahir secara perhitungan kalender hijriah tahun 52 sebelum hijriah. Tahun 52 sebelum hijriah. Wafatnya Rasulullah tahun 11 hijriah. Kenapa kalau Rasulullah lahir biasanya hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah ini perlu dipahami. Karena apa? Pada zaman Rasulullah itu apa? Masyarakat Arab itu belum punya perhitungan kalender. Jadi kalender pada saat itu disesuaikan dengan tahun kejadian. Pada saat itu Rasulullah itu, zaman Rasulullah itu tahunnya menggunakan Amul Fil, tahun gajah. Karena pada saat Rasulullah lahir itu ada tentara berkendaraan gajah, Amul Fil. Jadi waktu itu ada Amul Fil, tahun gajah, Ngamul Jamal, tahun onta, Amul Faros, tahun kuda, bisa-bisa kok tahun kucing kayak gitu. Ini jangan diteruskan ya mas ya. Kok bisa tahun piting, tahun merik, gak kayak gitu saja bisa. Nah ini. Dan ini untuk pengetahuan anak-anakku, nanti bisa dievaluasi sama bapak ibu guru. Jadi kalender yang masyhur di dunia ada 3. Ada berapa? 3. Yang banyak digunakan oleh mayoritas manusia di dunia. Pertama kalender Imlek. Kalender Imlek. Kalender Imlek tahun Imlek tahun berapa sekarang? 2576. Kapan dimulai kalender Imlek? Ini kalau menurut sejarah di dalam saya punya kitabnya namanya Tarikh Akhbarul Watan. Itu dimulai kekuasaannya Raja Buktanasor. Raja Buktanasor. Kalian pernah mendengar siapa tokoh Aristoteles? Siapa tokoh Pythagoras? Siapa tokoh Pluto? Nah, itu. Kemudian kalender berikutnya yang lebih tua itu adalah kalender Masehi. Kalender Masehi sekarang tahun berapa? 2025. Kapan kalender Masehi dimulai? Sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dijuluki Al-Masih. Al-Masih asal kata Masihun. Masihun asal kata saha, yasihu sehan, wa masahan wa itu. Mohon maaf sebelum kita lanjut, tolong saya dipotong dulu ya nanti untuk laporan. Sampun Pak. Mana. Foto saya. Nanti dikirim ya. Ya, dikirim, dipotong Bu Guru.
Sudah ya, yang dikirim untuk laporan ini jam dinas sih. Oke, kita lanjutkan kembali acaranya gitu ya. Sampai mana tadi Pak Kiai Undika? Masehi. Lahirnya Nabi Isa disebut tahun 1 sesuai dengan Masehi, asal kata Masih. Kalender Masehi ini menggunakan harinya perhitungan peredaran matahari. Sing setahun itu, coba kalender Masehi setahun itu ada berapa hari? Berapa hari? Jangan buka HP lu. 365 punjul 6 jam. 365 punjul 6 jam. 6 × 4 kan 4.000. Mulai setiap bulan Februari pasti umurnya 28 hari, kecuali yang kelipatan 4 namanya tahun habisat, yang disebut sanatun habisatun. Maka yang kelipatan 4 Februari umurnya 29 hari. Makanya kalau anak-anakku ada yang lahirnya tanggal 29 Februari, ini ulang tahunnya 4 tahun sekali. Berarti nanti kalau ulang tahunnya itu biasanya pakai tumpeng setampang, ini pakai setampir kayak gitu ya. Karena 4 tahun sekali ulang tahunnya. Ada yang lahirnya 29 Februari. Ada enggak? Kalau ada nanti kasih 20.000 ini. Ada yang lahirnya hari ini, ulang tahunnya hari ini siapa? Sekarang hari apa? Kamis. Ya, tanggal berapa? Ya. Ada yang lahirnya 4 September, cung. Pak Kiai kasih hadiah ini. Oh enggak ada, ya udah harus hadiahnya ya. Kemudian kalender yang terakhir ini adalah kalender Hijriah. Itu kapan dimulainya? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalender Hijriah ini 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah baru ada kalender Hijriah. Zaman Rasul belum ada kalender Hijriah. Nah sekarang kalender Hijriah tahun berapa? 1447. Kalender Hijriah ini masyarakat yang menggunakan itu kebanyakan orang-orang di Timur Tengah, negara Timur Tengah. Kalau Masehi menyeluruh. Kalau kalender Imlek rata-rata daerah Cina, Tiongkok, Hongkong. Maka ini untuk pengetahuan anak-anakku semuanya ya. Jadi anak-anakku semuanya, pokoknya dengan maulid ini sesuai dengan maulid Nabi besar Muhammad menjadi momentum bagi kita untuk semakin mencintai, meneladani dan mengamalkan sunnah beliau. Ingat ada satu pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan agama hidup akan terarah. Ulangi lagi, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan agama hidup akan terarah. Jadi kalau kita ingin hidupnya mudah, indah dan terarah, 3 hal ini anak-anakku semua pegang. Contoh ini, ada satu pengalaman menarik. Orang dengan ilmu akan mudah. Ini kebetulan pengalaman Pak Kiai ya. Waktu itu pertama kali jalan-jalan ke Madinah. Ini ngomong-ngomong Pak Kiai sudah dolarnya ada itu loh. Bulan Oktober 2024 kemarin sempat jalan-jalan ke Mesir sama Turki itu. Kalau anak-anakku jalan-jalan paling jauh mana? Wabong, walah, Rita Mall. Ini ada pengalaman ya. Ini menunjukkan dari ilmu akan mudah. Waktu itu Pak Kiai itu sedang naik bis di Madinah. Bis umum itu, duduknya itu paling belakang.
Di sana itu nggak ada kooperatif, nggak ada kol-kol, adanya bis besar semua. Itu setelah naik bis ya, di kursi paling belakang ini Pak Kiai bingung engkau kiai medudek priwe kayak gue itu. Akhirnya apa, barang gimana kayak gini lihat, saya bilang kiri kayak namanya baik. Coba kalian kalau naik mobil mau berhenti kan kiri gitu ya, semua penumpang pada jadi kakak itu termasuk supirnya. Ternyata mobilnya laju baik, aku batin dia supir orang ngerti apa ya, naik kiri gue akhirnya medek gitu. Ternyata kendaraan di sana itu minggirnya itu di kanan, kok kayaknya kiri orang ngerti. Tak dia mencoba kanan kayak gini nggak, ya laju baik. Aku ya Allah, kita orang bisa medut kayak gini ya, kiri orang ngerti, kanan orang ngerti. Ya Pak Kiai orang kurang akal. Pas itu ada penumpang mau turun, subhanallah, Pak Kiai itu sempat kaget. Jadi pas ada penumpang mau turun, apa kalimatnya? Jambak kayak gue. Jambak. Jadi kalian kalau naik kendaraan umum ya, kendaraan umum di negara Timur Tengah itu bahasa Arabnya, Pak Kiai itu sempat bingung. Ini kalau pakai kendaraan Arab itu bahasa Arab jambak. Nah akhirnya siap tidur. Barang wis laju, jarak 1 kilo itu ada mall besar di Madinah. Pak Kiai bilang jambak ya, kalau cangkem yang padan kayak cangkem Arab itu. Akhirnya kendaraannya pelan, kemudian saya turun. Saya meyakini bahwa naik kendaraan umum turun itu bahasa Arabnya jambak. Ketika itu spontan, saya itu terinspirasi, saya ingin mengadakan penelitian tentang bahasa. Nah akhirnya apa? Belum melaku beberapa itu kira-kira boleh penduduk asli ketemu karo wong ganteng banget terus brewoken. Aku ngomong kayak gini, Assalamualaikum ya Syekhen Inta. Dan orang bisa bahasa Arab. Assalamualaikum ya Syekhen Inta. Waalaikumsalam. Nun sewu Pak, panjenengan sekangen di kalau mandan pecikin. Allah itu. Sekitar ini baik. Wa inda min Indonesia Banyumas Jabil Musto. Nyong sekang Indonesia Banyumas Jawa Tengah. Terus karena takut Syu'ab Indonesia, apa pekerjaan Anda di saya? Syu'ab Indonesia itu ada mudas ala tudabil ilm. Nyong penggal amin. Enggak gue nih orang itu artinya itu apa Pak amin, udah nih kabin bahasa Arab gue donga ya. Iya. Ya gue sebab kalau orang nggak berilmu itu taunya bahasa cuma doa. Saya pernah itu di WA itu. Jadi pas Pak Kiai sebelum itu saya lanjut. Itu waktu dulu Pak Kiai nyantri di kampung itu ya. Ada satu tradisi gue nek arep panen raya, itu panen raya gitu ya. Itu kan mengadakan syukuran, ada tumpeng, ada ikung, ada buah. Ternyata nggak ada yang bisa doa. Pas saya ke sawah mau berubun kangkung, tahu berubun ya? Mas Ali berarti dipundongane. Kulon itu desa ya. Kulon doanya ya. Akala ya kulu aklan, kamakalan, kau ya akilun, wada kamakilun, kula takul, makalim. Amin. Paling artinya apa? Yang bermadang, armadang, bayi gede. Nah itu, akala kan artinya makan. Ya kulu armangan, kul makanlah, makalun, tempatnya makan. Tapi orang ngerti. Ya, pakai dialog itu. Min Indonesia Banyumas Jawa Tengah. Nyoska Indonesia Banyumas. Soal pekerjaan saya di Indonesia adalah pulang santri. Terus saya disebut subhanallah. Nah, terus akhirnya saya diajak jamaah itu kan, kemudian jamaah duhur di Masjid Nabawi. Ini biasanya kalau sebelum apa? Iqomah itu kan panjang. Itu untuk zikir, untuk apa? Ada salah satu, kemudian orang itu ya, itu baca Qur'annya itu kan baca Qur'an nyong batin. Ya wong Arab kok maca Qur'an itu apik karo wong Bliken kalau itu ya. Ana sing Tegal anu murid kene
Wong Tegal kan kayak kowe ngomongnya ya. Anak sing sekarang Tegal apa ora? Boten. Nah ini akhirnya Pak, waktu itu Pak Kiai bawa Nokia C6. Pernah dengar? Nokia yang shredding ya, shred itu. Oh waktu itu paling keren itu. Kemudian di online kan Pak Kiai buka tafsir, saya baca, volumenya dikerasin dikit supaya orang ini dengar. Saya baca tafsir begini. Alhamdulillah sadaya puji etanillahi kagungana Gusti Rabbil alamina anu mengeranan kana sadaya alam wabihi sareng ka Gusti nasta'inu nuhunkeun simkuring ala umurid dunya kana pirang-pirang perkara dunya wadini sareng agama wa'lam sareng nganyahokeun anjeun aya anu nyaho ente ieu ada yang nyaho enggak ada. Pak Kiai Solo hafal banyak bahasa daerah itu, bahasa Madura, bahasa Palembang, bahasa Sunda. Ada orang ini dengerin kayak gini. Nah para jeruakannya Sodaqallahul Azim, sebelum doakan, dan akhirnya kenal-kenalan. Akhirnya intinya jadi mau tanya tentang kalimat jambak. Jambak itu ternyata asal kata janibaka. Janiba artinya menepi, kak itu kamu jadi perintah janibaka, hei supir menepi, berhenti. Saking banternya janibaka ucapannya jambak. Jadi tapi jangan dicoba di sini yo ya. Nanti naik mikro jambak supir kaget gitu. Nah jangan. Tapi kalau naik ke sana. Dan sampai-sampai saya kenal sama beliau tahun 2011 pertama ke Mekah. Itu dikasih email sampai sekarang masih aktif ya, sampai sekarang masih email-emailan sama beliau gitu ya. Ketika Pak Kiai itu di Mekah, saya ditelepon, Assalamualaikum ya mata tadhab ila Indonesia, wahai saudaraku kapan Anda pulang ke Indonesia? Aku madan mikir ngesuk bahasa Arab hodan, berarti ngesuk berarti hodan saya itu artinya pak itu karena bujuk di bahasa Arab orang pas tapi maklum. Jadi besok kan hodan, berarti ngesuk hodan. Ada jelek ya wis ngono. Wah, ini kemudian saya khusus saya berapa Pak? Betul, saya sebelum pulang saya dikirimi 1 dus itu datang ke hotel saya. Ada kurma, ada anggur, ada apa itu makanan yang enak-enak itu 1 dus, terus dikasih kenang-kenangan uang 1.000 riyal. Berapa? 1.000 riyal 5 juta rupiah. Ya kena gomongan mana? Kan itu betul Bu Guru. Jadi setelah dikasih itu saya 2 kali lagi ke sana. Yang tanpa bayar itu maksudnya. Jadi beberapa ke sana hanya menjadi petugas itu. Nih. Artinya apa? Coba kalian, kalau anak-anakku semua akan menjadi orang yang berilmu, dimanapun akan mudah. Dan insya Allah Pak Kiai doakan suatu saat anak-anakku semua bisa berziarah ke tanah suci Mekah Madinah, Allahumma, dan akan berhadapan dengan Rasulullah. Makanya belajar yang tekun, kemudian apa, harus berilmu yang maksimal. Coba yang kelas 3 mana? Kelas 3 salah satu. Sini Mbak. Maju, nggak apa-apa. Yang kamu mana? Kelas 3. Mas, setelah dari sini akan melanjutkan kemana Mas? Mas, selalu dari SMK Baptis ini kemana? Cita-citanya? Mau kuliah Pak. Kuliah di mana kira-kira? Oh iya, karena belum tahu 5.000 aja. 5.000. Iya. 2.000. Kalau Mbak setelah lulus dari sini kemana kira-kira? Kerja. Oh kerja 10.000. Ya pasti orang kuliah. Saya ngomong kamu kuliah. Oke. Jadi begini ya, kita harus berilmu. Ini yang penting apa Pak Kiai memberikan motivasi. Ini pengalaman pribadi ya. Dulu Pak Kiai lepas dari
setelah lulus SMP itu sudah lepas dari orang tua. Jadi ingat bahwa kesuksesan itu adalah takdir dari Allah, tetapi sukses itu melalui proses menuju sukses adalah nilai-nilai ibadah. Dulu Pak Kiai tamat SMP itu sudah lepas dari orang tua. SMP 2 Sokaraja sama Bu Esti itu teman sekelas. Ya, cuma Bu Esti lebih pintar gitu ya. Tapi sedikit pintar nyong gitu loh. Gitu loh. Ya Allah, karena orang tua saya itu banyak anaknya, kemudian kalau membiayai semua nggak mampu. Saya matur sama Bapak Biyung, Pak Biyung, kalau badan ngerasaken nyantri di pesantren pun kalau mboten disauni napa mboten napa-napa, kula sauni donga mawon gedung nang Bapak Al-Fatihah lo semangat kaya gue. Ini pengalamannya. Tamat SMP itu nggak langsung sekolah itu, Pak Kiai itu langsung ke pesantren. Di situ apa? Becak pernah. Becak itu waktu itu setoran 500 rupiah. Jadi kalau habis ngaji jam 8 itu ke sewa becak itu ya, ambil becak setor 500. Dapat nggak dapat sudah setor. Nanti sambil belajar interaksi dengan masyarakat, masya Allah. Sambil ngapal itu bertanya becak, saya hafalin imriti. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa atana hatulubukum linawini famin adimisani hilam tauhid dan seterusnya. Becak pernah. Tahu anak-anakku sekarang yang namanya gepiok? Apa gepiok? Pesawat. Oh udah, enggak apa-apa. Gimana? Anak-anakku pernah ada yang gepiok pesawat nggak? Dulu Pak Kiai itu gepiok, ini kepalanya biasanya gini 50 kilo. Ya Allah, ada teman saya, masya Allah, tamatnya hanya SD di pesantren itu. Tapi mohon maaf, sekarang sudah jadi guru besar, profesor, sudah jadi dosen di Kalimantan. Ya Allah, itu ngaji bareng sama saya. Bahkan di situ sampai sekarang reuni ya, ada tempat apa batu yang nguprati madang, kalau nyambel, jadi nyambel di situ, nasinya disuntek madang barengan. Waktu itu apa? Dengan segala keterbatasan yang ada, mandiri. Itu kata teman saya mau kejar paket B. Kejar paket B. Setelah kejar paket B, paket C. Setelah paket C, kata teman saya mau khusus bahasa Inggris. Masya Allah, khusus bahasa Inggris 3 bulan karena cerdas. Dilalah waktu itu dapat beasiswa kuliah pertama di Belanda. Masya Allah, hanya tamat SD loh. Pakai juga seperti itu. Waktu itu apa? Saya kejar paket B, kejar paket C karena ijazahnya SMP. Kemudian apa? Kuliah. Alhamdulillah, Pak Kiai walaupun sudah tua masih kuliah. Ini masih kuliah S3 ini Pak Kiai Pak. Dulu hanya SMP. Makanya apa? Kalian semua dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita harus optimis, suatu saat harus jadi orang sukses. Allahumma. Coba tirukan Pak Kiai. Saya harus sukses. Saya harus sukses. Semua, ayo genggam tangannya. Saya harus sukses. Ini saya lihat wajah-wajah. Kemarin ada yang ikut demo-demo enggak ini? Nah, ini kok saya lihat wajahnya itu yang belakang calon ketua DPR RI itu. Wah, itu ada yang komisi 8 nanti di DPR RI. Itu nanti jadi ketua muslimah pengganti Ibu Khofifah. Nah iya nggak apa-apa kan. Nah ini makanya anak-anak semua kalau kita tekun benar-benar insya Allah. Nah, baik anak-anak semua sesuai janji Pak Kiai, sebelum kita lanjut kita ikuti pesan-pesan yang satu ini dulu. Ada yang ditanyakan coba? Nanti saya tunggu 1-2 menit, nggak ada yang tanya saya lanjutkan. Nanti yang tanya langsung kasih voucher cash. Oke. Ya, sama Bu siapa ini? Ya habis. Coba ada yang tanya? Udah lama. Sebutan ini atau apa saja boleh. Oh ya sini Mas.
Mas, tanya enggak? Tanya apa? Ayo mana? Tanya apa ya? Pas tahu. Tanya Mbak. Oh iya. Ya silakan. Boleh ya Pak. Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Gendis dari kelas 10 PB di suku Hasri. Mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Bisa minta tolong dijelaskan? Baik. 10.000. Jadi setiap nabi itu diberi mukjizat ya. Mukjizat itu asal kata ajaza yukisu ijazat. Jadi kelebihan sesuatu yang di luar logika manusia yang diberikan kepada nabi. Contoh, nabi pernah itu suatu saat setelah perang itu para sahabat kembali ke kampungnya masing-masing. Di tengah perjalanan kehausan, kelaparan, ada 313 sahabat yang ikut perang. Di situ tidak ada makanan. Kemudian ada namanya Ummi Makbat memberikan, ya Rasulullah, ini saya punya kambing hanya cempe, itu pun kering, silakan saya kasihkan untuk makan. Jadi setelah itu dimasak, didoain sama Rasulullah, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Itu satu cempe kering itu bisa untuk makan kenyang 313 sahabat tentara Rasulullah. Itu salah satu mukjizat. Kemudian kalau Nabi Musa mukjizatnya apa? Diberi tongkat. Zamannya Fir'aun, laut digebuk membelah. Jadi begini lautnya. Ini sampai ke atas. Gini. Dampaknya sudah pernah. Itu kan ada di Mesir itu. Nah sana, masya Allah, napak bilas itu. Kalau Rasulullah itu banyak, tapi mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran. Kalau sesuatu kelebihan yang diberikan kepada Nabi, namanya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Karomah ini diperoleh dengan keilmuan, dengan ibadah yang baik, dengan istiqomahnya berbuat kebaikan. Saya kira begitu Mbak Gendis ya. udah gak apa-apa ya. Tanya kok nggak didengarin jawabannya. Ya udah gak apa-apa, udah mau ke sana. Terus ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, berdiri. Nama kelas berapa? Yosafat Saputra kelas 12. Pertanyaannya itu Nabi Muhammad istrinya ada berapa? Wah, ini tanya istri di Pari baca ini. Cerdas ini. Ingat, sebenarnya ini pertanyaan orang dewasa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi Rasulullah itu ya, istrinya itu yang tercatat di KUA ada 9. Tapi ingat, istri Rasulullah itu apa? Poligami itu yang dibojok nini tua melarat. Jadi Mas kalau mau bojok lagi yang nini ya. Tapi ini punya bibit sekarang punya 66 tahun, boleh nggak? Nanti saya tambahkan. Iya. Jadi Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu kalau surah Rasul iya isinya banyak untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Itu contohnya Sauda kalau digambarkan di sini orang Afrika, orangnya hitam, sudah tua kayak gitu Mas. Lumayan 5.000 ya. Gitu. Jadi yang tercatat 9, tapi sebenarnya tua-tua. Yang paling muda itu hanya Siti Aisyah. Ketika Rasulullah Garut dan Ibu Khadijah saja, Rasulullah umur 25,
Ibu Khadijah umur 40 tahun. Tapi ingat, pola hidup seseorang itu dipengaruhi dengan faktor finansial. Wong nek subi duitnya akeh umur 40 tahun kayak 30 tahun ibu dulu. Ganti. Tapi kalau apa duitnya langka umur 20 tahun kayak 50 tahun uangan sebelumnya waktunya gitu. Karena kakek mikir masalah. Dan ini realita ini. Realita. Mohon maaf. Ini ya. Pak yaitu pernah baca kitab putih ya, buat kitab putih ya. Namanya judulnya Feminim. Mesti tahu ini. Jadi ada majalah judulnya Feminim. Feminim itu memberitakan tentang selebriti artis. Di situ ada yang menarik. Faslun fil Jupe wis mati. Faslun fil Dewi Persik ya. Yang menarik begini, di situ ada Krisdayanti. Tahu Krisdayanti? Krisdayanti itu lahir tahun 73. Iya. Ya berdasar majalah itu. Jadi dengan saya itu beda 3 tahun tua saya. Jadi berarti Krisdayanti ke saya yang betek kakang gitu. Beda bapak beda bundung gitu ya. Krisdayanti berarti sekarang umurnya 52 tahun. Tapi kalau saya selalu tahu karena ada ilmunya. Ilmu pengglowingan, tahu nggak? Nah, jadi itu apa? Tiap seminggu sekali itu mengkonsumsi kapsul kecantikan. Satu kapsul itu 3 juta itu. Berarti sebulan kok kapsulnya stok tidak? 12 juta. Nah ya kok ibu-ibu guru ganti waktu kapsulnya Krisdayanti tok. Beda dengan si ibu guru wis sepuh ya kan. Kapsulnya Krisdayanti kok kenongi maning Pak Palang itu. Terus ada mandi bola, mandi madu, terus mandi bengkoang. Ini khususnya para mbak-mbak ya perempuan. Kalau sering mandi bengkoang itu nanti kulitnya halus awet nom. Itu sudah yang praktekkan. Jadi apa kalau musim bengkoang, saya itu rutin belanja bengkoang. Caranya kayak gini, bengkoang setengah kintal itu di blender kayak, gunggung kayak gini. Enggak menyatu kulitnya bersih. Ya minimal rahimnya lah itu bakal bengkoang. Jadi kadang-kadang kalau semuanya tuakan bengkoang seperti orang ini, ya rahimnya dikumbang bengkoang. Kok ayu ke dulu? Iya. Jadi itu pengglowingan sing alami ya. Saya kira begitu ya Mas. Ada tiru kanjeng Nabi, bojo Nabi. Oh iya. Sekarang kelas berapa? Lupa. Habis ini mau melanjutkan rumah. Nganggur dulu. Waduh. Ada lagi yang bertanya? Oh ya sini. Mbak. Masih ada fotonya ini kok. Wah. Ya. Sekarang bisa dari kelas 10. Dari mana desanya? Gemelar. Gila ke sini. Apa ngekos? Oh di Padang. Ya benar ya. Mengapa melakukan juga di Sini. Ini karena dari Gemelar terus dipanggil kasih 20.000. Oh iya. Bukan mau krem ya. Kenapa kok baginda Nabi itu kok muslahnya waktu itu di Gua Hira? Karena kebetulan di sana itu adanya Gua Hira. Yang seandainya Rasulullah kok lahirnya di sini kayaknya muslahnya Gua Lama kayaknya. Itu aja gitu. Kebetulan di sana itu adanya Gua Hira. Gua Hira kan salah satu tempat untuk menyepi, kemudian untuk berdoa, memohon kepada Allah. Saya kira begitu. Karena belum di sana. Coba ini, kalian itu yang namanya ini. Kenapa Rasulullah itu apa? Adatnya pakai jubah, pakai gamis kayak gitu. Itu kan adat istiadat pakaian masyarakat Arab. Karena kebetulan Arab itu panas, jadi pakaiannya rata-rata putih, semua itu ketutup. Kemarin waktu Pak Kiai haji di sana panas itu 54 derajat, coba bayangkan.
10 menit nggak minum itu pasti akan kekeringan. Bahkan nyoba itu beli telur kayak baru ya, di aspek koset-koset percaya gini mateng Bu Guru. Ya Allah, panasnya itu. Ada jadi Pak Rasulullah lahirnya di Mekah, tetapi yang dibawa ke sini bukan adat istiadat Mekahnya, tapi adalah akhlak Islamnya, gitu ya. Jadi apa kita masyarakat Islam di sini apa? Tidak harus pakai jubah, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai serban, tapi pakai baju batik boleh, pakai peci. Kalau peci ini bukan pakaian Islam, tapi ini khas pakaian Nusantara. Buktinya apa? Orang non Muslim juga pakai peci. Saya tidak begitu ya Mbak, karena di sana anaknya buah itu. Nek orang-orangnya gua lava sih ya. Jadi akhirnya kayaknya menggua lava Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kayaknya nek kelahiran nang Jogja kayaknya nganggo blangkon karo apa kan? Iya. Kayaknya dari Kanjeng Nabi ini ya dipahami loh. Seandainya Rasulullah itu lahirnya di Meksiko, kayaknya pakai topi koboi sama nggak pistol uwil kayak gitu ya. Nah kebetulan Rasulullah lahirnya di Mekah, adat istiadatnya. Kalian paham ada syariat sholat istisqa? Sholat istisqa apa? Sholat minta. Kenapa ada ajaran sholat istisqa? Karena yang namanya daerah Arab hampir itu setahun tidak pernah hujan. Bahkan 3 tahun tidak hujan sama sekali itu biasa. Tapi kalau sudah lebih 3 tahun ini jadi persoalan. Nah waktu itu ada petani kurma, ya Rasulullah lebih memiliki pun tahun bertenugan istasqi, lakukan istisqa. Kira-kira itu. Nah itu kebetulan kan anak di sana jarang hujan. Pak Kiai punya teman yang sekarang sedang kuliah di Belanda. Jurusan ilmu hadis. Ini perlu dipahami loh. Jadi sekarang banyak orang kuliah spesifikasi ilmu hadis bukan di Timur Tengah tapi di Belanda, karena di situ ada namanya Mr. Winzig, penulis kitab Al-Jam'ul Mufarrad. Jadi indeks tentang ilmu hadis ternyata orang Belanda. Sekarang di sana penghormatan dibikin kampus besar. Jadi anak-anakku kalau memang ingin kuliah jurusan ilmu hadis ya itu 4 semester itu boleh di Belanda. Nanti bisa Pak Kiai satukan. Kata teman saya di daerah situ hampir tiap hari itu hujan. Bahkan 1 tahun itu hanya 1 minggu yang tidak hujan. Setiap hari. Coba kira-kira sholat istisqa di situ berlaku nggak kira-kira? Enggak kayak waktu orang dari undang bersudah. Ini kan udah temenan malah ya. Nah, jadi itu. Ini supaya motivasi aja sama anak-anakku supaya belajar. Satu lagi coba. Oh ya, sini Mas. Perkenalkan, nama saya Berlan dari kelas 10 AKM. Enggak. Berlan. Apa kesulitan Nabi dalam berdakwah? Ini berarti 10 ribu. Ya, apa kesulitan Nabi di dalam berdakwah? Ya, setiap perjuangan itu pasti ada rintangan. Zamannya Nabi Nuh itu dakwah semua orang menentang, sehingga pada saat itu dikasih ujian oleh Allah, bumi ditenggelamkan banjir bandang, hanya orang-orang yang selamat yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Ibrahim, bahkan sampai zamannya Rasulullah, apa rintangannya? Justru dari keluarga sendiri. Bahkan Rasulullah pernah dilempari batu. Pak Kiai sendiri itu lihat di daerah Taif. Di situ Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Masya Allah. Ya, silakan yang kepanasan mengip aja nggak apa-apa Mas, kasihan. Ya, yang panas saja. Atau geser sini. Nanti terakhir nanti kita mujahadah memohon bareng-bareng sama Allah. Itu.
Iya, geser sini. Jadi setiap gawe itu pasti ada rintangannya. Di antara rintangannya Rasulullah Pak menghadapi orang-orang kufar. Tetapi dengan penuh kesabaran, dengan akhlak yang karimah, semua akan ikut Rasulullah. Itu saya kira begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, ini bukan sekedar tausiah, hanya sekedar motivasi. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan mari terakhir kita berdoa bersama, memohon kepada Allah, kita sambil munajat. Coba anak-anak semua kalian pejamkan matanya, akan kasih motivasi sama Pak Kiai. Pejamkan matanya, menundukkan kepala ke bawah. Kemudian tangannya memohon dan memohon. Ayo semuanya. Ala hadhihi niyati sholihah al-Fatihah. Iya, tenang dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan dipun tetepaken iman islamipun. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan dipun ngapurani sedaya dosanipun. Dosa orang tua kami, dosa ibu bapak guru kami, dosa saudara-saudara kami. Ampunilah semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan dipun tebihaken saking sedaya malapetaka. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan tansah pinaringan keberkahan, berkah ilmunipun, berkah rezekinipun, berkah keluarganipun, berkah tempat belajaripun, berkah panggenanipun. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan dipun gampilaken sedaya urusanipun. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dumateng panjenengan hasil maksud sukses dunia akhirat. Coba semuanya. Ilahi tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adim. Terakhir salat 3 kali. Ya Rabbi Mustafa yang keras. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamadu ya wasih karami huwal habib
likulli halin minal ahwal rahimi maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan manfaat dan sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.